Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayahnya saya dapat melaksanakan kegiatan sidang skripsi saya pada sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak Dr. Stefanus Barlian Sorya Mustoka STMT selaku pembimbing utama saya, Ibu Dr. Insinyur Kartini MT, Ibu ASEAN Eng ACPE selaku dosen pembimbing kedua saya, dan Ibu Profesor Dr. Heni Herawati STMT IPM selaku penguji utama saya, serta Bapak Dr. Eng M. Medi Daniel STMT selaku dosen penguji kedua saya. Baiklah, akan saya mulai dan saya ringkaskan secara garis besar presentasi sidang skripsi saya pada sore hari ini yang berjudul pemanfaatan sumber air baku Sungai Medang Pulang sebagai sumber air bersih bagi Kecamatan Hulu Burung. Pertama-tama, lokasi penelitian. Untuk lokasi penelitian ini terletak di Dusun Medang Pulang, Desa Tani Makmur. Untuk daerah yang saya lingkari garis merah tersebut yaitu desa sasaran yang meliputi 3 desa, yakni Desa Tani Makmur meliputi wilayah Dusun Medang Pulang dan Dusun Senai. Selanjutnya Desa Mentawit meliputi daerah Dusun Nangaligi serta Dusun Mentawit. Dan yang terakhir, Desa Simpang Senara meliputi wilayah Dusun Mensasak dan Simpang Adong. Untuk garis merah di peta tersebut, itu adalah menggambarkan skema jalur pipa transmisi saya, yang mana jaraknya sekitar 14 km dari lokasi penelitian ke lokasi akhir sasaran. Selanjutnya, data sumber air baku. Untuk data sumber air baku, pertama-tama nama sumber tersebut adalah Sungai Medang Pulang. Sungai Medang Pulang terletak di Desa Tani Makmur, Kecamatan Hulu Burung. Akses sumber air baku ke desa sasaran yaitu jaraknya sekitar 14 km dengan jarak tempuh 2,5 jam. Untuk akses sumber air baku ke desa terdekat yaitu jaraknya sekitar 2 km. Adapun jarak tempuhnya sekitar 25 menit. Selanjutnya, kerangka pikir. Desa Tani Makmur, Desa Mentawit dan Desa Simpang Senara merupakan lokasi survei awal untuk mengetahui permasalahan internal yang terjadi terkait kebutuhan air bersih. Selanjutnya, penambangan emas tanpa izin atau peti di Sungai Embau yang telah berlangsung sejak lama sehingga tentunya akan berbahaya apabila dimanfaatkan sebagai sumber air bersih. Selanjutnya, Sungai Medang Pulang. Lokasi survei awal untuk mengetahui potensi sumber air baku yang dapat dijadikan sebagai sumber air bersih. Selanjutnya, warga dan pejabat terkait. Guna untuk mencari informasi mengenai karakteristik Sungai Medang Pulang, serta mencari informasi-informasi yang dibutuhkan dalam kelengkapan data-data penelitian. Selanjutnya, Das Medang Pulang. Daerah aliran Sungai Medang Pulang merupakan salah satu sungai yang berada di Kecamatan Hulu Burung, yang mana sungai tersebut dapat diduga memiliki potensi sumber air baku yang dapat dijadikan sebagai sumber air bersih bagi masyarakat Kecamatan Hulu Burung. Selanjutnya,
kebutuhan air. Kebutuhan air bersih adalah banyaknya air yang diperlukan untuk melayani penduduk yang dibagi dalam dua klasifikasi pemakaian air, yaitu untuk keperluan domestik atau keperluan rumah tangga dan non-domestik. Selanjutnya, ketersediaan air. Sumber air baku yang dapat menyediakan lebih untuk kebutuhan air bersih dalam setahun dan di bulan-bulan tertentu, sehingga distribusi air tidak berhenti untuk di daerah Kecamatan Hulu Gurung, khususnya Desa Tani Makmur, Desa Mentawit, dan Desa Simpang Senara. Selanjutnya, kualitas air. Kualitas air adalah suatu ukuran kondisi air, dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologis. Kualitas air juga menunjukkan ukuran kondisi air yang relatif terhadap kebutuhan biota dan manusia. Berdasarkan penjelasan di atas, kebutuhan air bersih sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup manusia, sehingga dengan adanya sumber air baku yang tersedia bisa menjadi peluang untuk dimanfaatkan sebagai sumber air bersih, sehingga perlunya ada suatu kajian yang dapat memberikan rekomendasi mengenai potensi Sungai Medang Pulang sebagai sumber air bersih bagi penduduk. Maka dijadikanlah judul penelitian ini, yaitu pemanfaatan sumber air baku Sungai Medang Pulang sebagai sumber air bersih bagi Kecamatan Hulu Gurung. Selanjutnya, data pendukung. Untuk data pendukung penelitian skripsi saya ini, yaitu terdiri dari data jumlah penduduk, data curah hujan, data klimatologi, yang mana setelah didapatkan data tersebut, maka akan dianalisis kebutuhan air penduduk menggunakan data proyeksi aritmatik dari tahun 2021 sampai 2041. Selanjutnya, untuk analisis ketersediaan air, evapotranspirasi dengan metode Penman modifikasi, direkap hasil analisis evapotranspirasi dari tahun 1998 sampai 2019 dalam 1 bulan. Selanjutnya, mengkalibrasi MOC menggunakan data tahun 2005. Selanjutnya, ketersediaan air dengan metode MOC dianalisis dari tahun 1998 sampai 2019 dalam 1 bulan. Kemudian resume MOC dipakai untuk mengisi langkah analisis probabilitasnya. Selanjutnya, peta das Medang Pulang yang dapat dilihat di gambar berikut ini. Selanjutnya, persiapan awal penelitian. Pertama-tama, saya melakukan koordinasi dengan warga dan pejabat terkait guna untuk meminta izin untuk melakukan penelitian di daerah aliran Sungai Medang Pulang. Selanjutnya, melakukan persiapan sebelum melakukan pengukuran debit lapangan. Kondisi akses jalan menuju ke titik pengambilan debit lapangan dapat dilihat dari gambar berikut ini. Kemudian kondisi akses jalan menuju ke pinggir sungai dapat dilihat dari gambar berikut ini juga. Selanjutnya, membuat patok nama untuk penandaan titik lokasi pengukuran. Selanjutnya, pengambilan koordinat dan elevasi menggunakan alat GPS. Kemudian, membersihkan botol digunakan untuk membawa sampel air untuk menguji kualitasnya dengan menggunakan cairan Aquades. Selanjutnya, termometer, kertas pH, dan kertas lakmus untuk mengukur suhu, pH, dan cairan asam atau basa yang terkandung di air das Sungai Medang Pulang. Selanjutnya, dokumentasi alat dan bahan yang digunakan saat survei penelitian. Pertama-tama, current meter. Kedua, GPS Garmin. Ketiga, meteran 50 meter. Keempat, meteran 5 meter. Kelima, cairan Aquades. Keenam, pH dan kertas lakmus. Ketujuh, tali rapia. Dan kedelapan, botol aqua.
Selanjutnya pengumpulan data primer atau mengumpulkan data debit lapangan. Dari hasil pengukuran kecepatan air dengan alat current meter, lokasi pengukuran dilakukan di Das Medang Pulang. Untuk titik lokasi pengambilan data dilakukan di bagian hilir sungai yang jaraknya sekitar 1 kilometer dari gurun yang ada di Das Medang Pulang. Selanjutnya, pertama-tama saya melakukan pengukuran lebar penampang sungai, yaitu hasilnya 15 meter, kemudian mengukur lebar penampang bawah, yaitu 12,4 meter. Kemudian dibagi menjadi 3 section, yaitu section 1/4, setengah, dan 3/4. Maka dapatlah panjang per section 3,75 meter dan 7,5 meter serta 11,25 meter. Kemudian ukur tinggi muka air per section, yaitu hasilnya di pias 1/4 adalah 0,8 meter, di pias setengah adalah 0,7 meter, dan pias 3/4 adalah 0,95 meter. Adapun hasil pengukuran debit lapangan saya didapatkanlah debit atau Q lapangan yaitu 3,36 meter kubik per 3,36 meter kubik per detik. Kemudian hasil analisis kualitas air dapat dilihat dari tabel berikut ini. Selanjutnya, hasil dan analisis data jumlah penduduk tahun 2017 sampai tahun 2001. Setelah itu, setelah didapatkan data jumlah penduduk dari tahun 2017 sampai 2021, data proyeksi jumlah penduduk. Kemudian saya memproyeksikan jumlah penduduk menggunakan metode aritmatika dari tahun 2021 sampai 2041. Yang mana hasilnya dapat dilihat dari tabel berikut ini. Selanjutnya, total kebutuhan air penduduk dari tahun 2021 sampai 2041 dapat dilihat dari keterangan tabel berikut ini. Selanjutnya, rekapitulasi evapotranspirasi dapat dilihat dari tabel berikut ini. Untuk menganalisis evapotranspirasi, saya menggunakan metode Penman modifikasi. Selanjutnya, resume perhitungan ketersediaan air dengan metode MOC. Hasilnya dapat dilihat dari tabel berikut ini. Dari tahun 1998 sampai tahun 2019. Kemudian resume debit andalan pada bulan Januari dapat dilihat dari tabel berikut ini. Kemudian probabilitas debit andalan 99%. Selanjutnya, skema jalur pipa transmisi. Selanjutnya, kesimpulan penelitian. Proyeksi kebutuhan air bersih harian maksimum untuk desa sasaran pada tahun 2041 sebesar 6,6 liter per detik, sedangkan kebutuhan air bersih pada jam puncak sebesar 13,99 liter per detik. Berdasarkan hasil analisis perhitungan debit andalan menggunakan metode MOC dengan probabilitas 99% maksimum didapatkan 8,1 meter kubik per detik pada bulan Desember dan minimum sebesar 4,3 meter kubik per detik pada bulan September. Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan menggunakan program EPANET versi 2.0, didapatkan desain teknis sebagai berikut. Direncanakan jaringan transmisi menggunakan pipa HDPE dengan diameter pipa 150 sampai 200 mm dengan jarak 14 km. Tinggi tekan pada titik akhir pengaliran adalah sebesar 14 liter per detik. Berdasarkan hasil uji analisis kualitas air bersih menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021, untuk semua parameter yang diuji memenuhi
kriteria terkecuali parameter warna, BOD, dan COD. Namun untuk keempat parameter tersebut tidaklah berakibat fatal, hanya saja perlu ada pengolahan lebih lanjut. Kemudian dari kelima kesimpulan di atas dapat diasumsikan bahwa dari segi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sumber air baku Sungai Medang Pulang layak untuk dijadikan sumber air bersih bagi Kecamatan Hulu Burung. Selanjutnya, saran penelitian. Pertama, apabila Sungai Medang Pulang dijadikan sebagai salah satu alternatif sumber air baku sebagai sumber air bersih bagi Kecamatan Hulu Burung, diharapkan pemerintah terus melestarikan kondisi daerah aliran sungai yang sangat berpotensi untuk pariwisata. Kedua, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat merencanakan unit instalasi pengolahan air bersih agar kualitas air yang didistribusikan layak digunakan sebagai sumber air bersih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.